Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya perusahaan yang tadinya kayaknya hebat banget, nggak terkalahkan gitu, kok bisa jatuh? Nah, kali ini kita mau coba telusuri risetnya Jim Collins soal ini, dari bukunya How the Mighty Fall. Yang menarik, temuannya itu cukup bikin kaget. Jatuhnya perusahaan itu seringkali bukan gara-gara nasib sial atau diserang pesaing, tapi ya gara-gara diri sendiri. Betul. Tapi nih, fokus kita hari ini bukan cuma soal jatuhnya aja, ada satu konsep penting dari riset ini. Namanya harapan yang berdasar kuat atau well-founded hope. Intinya, kejatuhan itu nggak harus jadi akhir cerita. Ada jalan buat bangkit lagi. Nah, kita bedah yuk, apa sih maksudnya harapan yang berdasar kuat ini? Iya, ini poin krusial banget. Buku ini kan emang memetakan 5 tahap penurunan ya. Mulai dari sombong karena sukses, terus ngejar ekspansi tanpa disiplin, menyangkal resiko, panik cari penyelamat instan, sampai akhirnya ya udah nyerah aja. Paham tahapan ini penting, tapi yang lebih bikin optimis itu riset Collins ini nunjukin kalau pemulihan itu memang mungkin terjadi. Caranya, dia bandingin perusahaan yang jatuh sama yang bisa bertahan atau malah bangkit di era yang sama. Oh, jadi ada perbandingannya ya? Ada. Makanya harapannya itu bukan sekedar angan-angan kosong gitu. Ada datanya, ada polanya, jadi ya berdasar kuat. Oke. Tahapan tadi kedengerannya agak ngeri juga ya, apalagi pas bagian penyangkalan resiko sama cari-cari solusi instan itu, kayak spiral ke bawah yang susah berhenti ya. Ya bisa dibilang gitu. Tapi disinilah intinya harapan yang berdasar kuat itu bekerja. Benar nggak? Kalau penyebab jatuhnya itu kebanyakan dari dalam diri sendiri, dari keputusan kita sendiri. Nah, persis. Artinya, pemulihannya juga sebagian besar ada dalam kendali kita. Ini yang bikin beda antara harapan yang berdasar kuat sama ya sekedar optimis nggak jelas arah. Memang sih, kalau udah sampai tahap 5, yang kapitulasi itu, ya seringnya udah titik akhir. Tapi risetnya nunjukin, perusahaan itu bisa loh jatuh sampai ke tahap 4, yang panik itu. Yang mencari penyelamatan instan itu ya? Iya, yang itu. Tapi mereka masih punya kemungkinan yang nyata buat bangkit lagi. Kuncinya ya ada di pilihan sama tindakan disiplin yang mereka ambil setelah itu. Bukan cuma tergantung kondisi luar aja. Wah, menarik. Contohnya Xerox tahun 2001 itu pas banget ya di sini. Mereka kan udah di tahap 4 tuh, hampir bangkrut, utangnya numpuk banget. Betul, betul. Terus Anne Mulcahy dia kan orang dalam ya, ngambil alih. Nah, apa yang dia lakuin beda dari kepanikan yang biasanya muncul di tahap 4? Dia nggak cari solusi ajaib kan? Justru itu, dia nggak cari peluru perak. Malah sebaliknya, Mulcahy itu balik ke akar budayanya Xerox, terus dia terapin lagi disiplin. Keputusan sulit ya pasti diambil, kayak potong biaya besar-besaran, nutup unit bisnis. Pasti berat itu. Iya, bahkan unit bisnis yang dulu pernah dia perjuangin juga ditutup. Tapi yang unik, di tengah krisis gitu, dia malah naikin investasi buat R&D. Dan dia nolak saran buat bilang bangkrut aja. Wow, itu butuh keberanian ya. Banget. Itu cerminan dari berani hadapi fakta pahit, tapi tetap pegang keyakinan ke masa depan. Itu disiplin kunci menurut Collins. Dan hasilnya kan kelihatan ya, Xerox bisa bangkit lagi. Cerita kayak gini ada juga di IBM, Nucor, Nordstrom. Betul. Semuanya nunjukin pola yang sama. Pas krisis, mereka justru balik ke disiplin fundamental. Jadi ingat kata CEO Merck, Dick Clark ya, krisis itu terlalu berharga buat disia-siain. Dipakai jadi katalis perubahan gitu. Bener sekali. Pola pemulihannya itu ya tentang kembali ke praktik manajemen yang disiplin. Mungkin Anda kenal juga dari riset Collins yang lain. Kayak utamain dulu orang yang tepat di posisi kunci, first who, terus hadapi fakta brutal, confront the brutal facts, fokus ke apa yang bisa jadi yang terbaik, hedgehog concept. Itu yang irisan antara passion, keunggulan, sama mesin ekonomi ya? Ya, itu dia. Terus bangun budaya disiplin, sama gerakin roda perubahan pelan-pelan tapi pasti. Flywheel. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ya kerja keras yang konsisten dan terarah. Tapi gimana sama argumen yang bilang faktor eksternal, misalnya pasar lagi gonjang-ganjing, atau ada teknologi baru yang ganggu, itu penyebab utamanya? Kayaknya riset ini agak nantang pandangan itu ya? Justru itu. Riset ini nemuin kalau di masa-masa penuh gejolak itu, perusahaan yang disiplin malah bisa makin unggul loh.
Sementara yang emang udah goyah dari awal, ya jatuhnya makin cepat. Oh, jadi faktor eksternal itu kayak, Kayak akselerator aja, bukan penyebab utama. Ini makin nguatin gagasan inti kalau kita itu nggak dipenjara sama keadaan. Pilihan-pilihan kita itulah yang nentuin kita bebas atau malah terjerumus. Makanya harapannya jadi berdasar kuat karena ya dasarnya tindakan disiplin yang bisa kita pilih buat lakuin. Kayak keluar dari pasir hisap gitu loh. Bukan dengan panik meronta-ronta, tapi dengan langkah tenang dan terarah balik ke pijakan yang kuat. oke, jadi paham gimana kejatuhan terjadi, itu bukan cuma buat menghindarinya aja ya. Yang lebih penting dan lebih memberdayakan mungkin adalah kesadaran kalau selalu ada harapan yang berdasar kuat buat bangkit. Betul. Dan akarnya itu ya disiplin sama pilihan sadar kita. Bukan harapan naif, tapi harapan yang ada buktinya dari perusahaan-perusahaan yang berhasil balik dari tepi jurang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa ambil inspirasi dari semangat pantang menyerah ala Churchill yang juga dikutip Collins. Coba deh Anda renungkan. Kalau Anda lagi hadapi kemunduran atau krisis, entah di kerjaan atau di hidup, gimana caranya Anda bisa ngelihat itu bukan cuma sebagai tantangan buat bertahan hidup aja, tapi sebagai katalis. Katalis untuk bangun sesuatu yang mungkin malah lebih kuat, lebih otentik dari sebelumnya. Terus, disiplin kunci apa nih dalam konteks Anda sendiri yang paling penting buat mewujudkan harapan yang berdasar kuat itu? Coba dipikirkan ya.